Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai IGS Lovers, senang sekali saya Iva di kesempatan hari ini hadir di podcast edisi perdana SD Islamic Global School dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya ke-11. Temanya luar biasa, 11 Meretas Batas. Wow, keren sekali ya. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah sosok yang berjasa di balik berkembangnya IGS mulai dari nol sampai dengan sekarang. Beliau ini dulu kepala sekolah SD Islamic Global School, tapi karena kemarin sampai dengan sekarang ya sibuk di Dewan Kota, akhirnya beliau bergeser ke penjamin mutu SD Islamic Global School. Tapi walaupun sibuk luar biasa traveling kemana-mana, ternyata beliau ini tetap menyumbangkan ide-idenya, kemudian usaha beliau, kemudian semuanya deh beliau curahkan tetap untuk SD Islamic Global School. Luar biasa sekali. Dan beliau ini adalah orang yang humble ya, walaupun menjadi orang yang terkenal sekarang ini, luar biasa, tapi tetap biasa aja, tidak ada yang berubah. Kita sapa Dr. Suyadi MM. Selamat pagi Pak Yadi. Pagi Miss Iva. Aduh, ternyata mengundang Pak Yadi tidak semudah yang dikira loh ya. Kita itu setahun yang lalu ngontaknya, tapi baru hari ini bisa di sini. Tahun lalu kan tahun 2020. Iya, emang. Berarti belum lama. Oke deh. Baik, Pak Yadi, ini kita dalam rangka ulang tahun SD Islamic Global School ke-11 Pak ya. Iya. Sebelumnya selamat dulu untuk usaha Pak Yadi, karena dengan perjuangan Pak Yadi yang luar biasa, mulai dari menyekolahkan sertifikat rumah, kemudian sampai tidak digaji, sampai dengan sekarang IGS berdiri karena jasa-jasa Pak Yadi, luar biasa. Keren sekali ya Pak Yadi ya, congratulations, masih bertahan sampai dengan sekarang SD Islamic Global School. Oke, Pak, IGS 11 tahun berdiri, dan mungkin kita nanti akan membahas tentang latar belakang sejarah berdirinya IGS. Tapi kayaknya di awal nggak afdol ya Pak ya, kalau kita nggak mendengar masa lalu Pak Yadi yang luar biasa, gitu kan. Okay. Saya nggak tahu Pak Yadi dulu itu orangnya badung, cute, atau seperti apa. Diceritakan dong Pak, gimana dulu masa lalunya Pak Yadi? Masa lalu itu mulai kecil berarti. Betul. Ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Oh iya, salam satu jiwa ya, Arema ini ya. Salam satu jiwa, salam Arema. Satu jiwa, betul. Oke, terima kasih Bu Iva. Hari ini saya dapat kehormatan untuk diajak diskusi. Ya, jadi kalau tanya masa kecil saya luar biasa panjang sebenarnya. Ya, saya itu kebetulan dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu yang tinggal di luar pulau. Kita tinggal di Lampung. Asli Lampung? Saya asli Lampung. Oh baiklah. Jadi saya kebetulan masa kecil saya SD, SMP di Lampung, SMA baru di Malang. Oke, hijrah ke Malang baru SMA baru ya. SMA. Baik, diceritakan sedikit dong Pak, di Lampung dulu seperti apa? Oke, jadi Lampung itu sebuah desa yang luar biasa menurut saya. Karena kita masih alamiah sekali, desa sekali, belum ada jalan aspal di sana. Jadi saya SD itu harus menempuh perjalanan kurang lebih 25 kilo dari jauh rumah banget. untuk menuju sekolah. Itu jalan kaki atau gimana? Iya, naik sepeda. Oh, naik sepeda. Sepeda okay. gunung. Makanya sekarang suka goes ya, mengingat masa lalu. Artinya karena memang hanya itu yang ada alat transportasi. Sepeda gunung aja kita kadang-kadang sepeda 1, saudara 9. 9 bersaudara. Oke, kebetulan saya ini keluarga besar, kakak saya 4, adik saya 4, saya tengah-tengah Bu Iva. Tengah-tengah itu katanya paling ganteng, paling sukses ya. Amin. Ya, semuanya sukses, semuanya kan. Gitu ya. Cuman ada cerita yang menggelikan ketika saya masih SD. Saya itu SD itu ikut orang lain. Karena keluarga besar itu jumlah saudara 9, tinggal satu rumah, bapak jatuh sakit sebelum saya sekolah. Oh oke, baik. Jadi saya harus hijrah, harus mencari kehidupan di wilayah lain. Jadi saya tinggal tidak bersama orang tua waktu SD. Jadi saya SD kelas 1 sampai kelas 6 itu ikut orang di desa Probolinggo namanya. Tapi provinsinya masih di Lampung, bukan Probolinggo, Jawa Timur. Oke, dengan berat hati Ibu harus melepaskan Pak Yadi ikut orang ya. Karena saya kepingin tetap harus sekolah. Luar biasa. Karena kondisi ekonomi orang tua dengan ber9 saudara ini bukan pekerjaan mudah. Betul di sekali. pedesaan yang notabene ya tahulah kehidupan orang desa. Akhirnya saya harus bersekolah di tempat orang lain. Yang penting saya sekolah, jadi luar biasa memang.
Betul. Sambil bekerja, ya disuruh ternak ayam, disuruh ternak bebek, disuruh ternak ikan. Setiap sore, Sabtu, Minggu kita harus ke sawah. Oh, seorang Pak Yadi kecilnya dulu pernah iya, seperti itu ternyata. iya. Oh, mulai Jadi kita mulai SD sudah lekat dengan pertanian. Bajak sawah, garu sawah, itu sudah bukan hal yang aneh pada saat saya masih SD. Bisa dibilang dulu sekolah memang sudah biaya sendiri ya Pak Yadi ya? Kalau biaya tidak, karena kita ikut orang itulah. Jadi saya bekerja itu disekolahkan oleh. Oh baiklah, upahnya sekolah ya, gitu ya? pokoknya disekolahkan, dikasih makan tiap hari sudah cukup buat saya. Kan nggak butuh uang waktu itu. Betul, Uang buat apa? masih kecil nggak bisa shopping Nggak butuh ya uang, Pak? iya. Nggak ada mall waktu itu. Oh Nggak ada mall, nggak benar, ada. tahun berapa sih Pak dulu? Ya saya SD itu kan lulus SD kan tahun 83, 84. 84. Oh SD Berarti tahun, SD-nya tahun 70-an berapa? baik, kalau lahirnya boleh tahu tahun berapa sih Pak? Saya lahir 67. 67. Oke. Jadi sudah 54 tahun sekarang. Tapi kalau ya. dilihat penampilannya secara fisik sih masih oke Pak. Masih 10 tahun lebih muda Iya, lah nggak ya. apa-apa. Mau 10 tahun, mau 5 tahun. Mungkin karena Iya. anggota dewan banyak duitnya jadi harus perawatan ya Pak ya. Baik. Enggak juga. Oke, tadi sudah diceritakan tentang masa kecil yang memang butuh perjuangan keras untuk sekolah. Kemudian hijrah ke Malang mulai dari SMA sampai dengan sekarang di Malang. Dan insya Allah alhamdulillah jodohnya juga orang Malang atau gimana nih? Kita jodoh bukan. Oh, teman kuliah tapi waktu itu. Oke. Jawa Timur, yang Gresik. Oh dari Gresik, ibu Iya. dari Gresik ya. Oke, jadi SMA sampai dengan sekarang di Malang. Bisa diceritakan Pak pengalaman-pengalaman ketika di Malang seperti apa, mulai dari pengalaman pribadi atau mungkin berorganisasi dan lain sebagainya. Oke, sebelum ke Malang Bu Iva, saya itu SD tadi kan baru sampai SD. Oh baik, SMP-nya SD belum. belum. SMP-nya Baiklah, belum. kesusu Jadi, saya ya. SD tadi itu sudah begitu panjang ceritanya, saya belum masuk di SMP. Ya, SMP itu di SMP negeri saya, pagi sekolah, sore saya jadi kuli. Kuli juga iya, pernah? Jadi kuli. Kuli apa tuh Pak waktu itu? Kalau sore kita naikkan singkong ke truk mobil. Jadi kita setiap hari sore itu kita jadi kuli dalam rangka untuk nyambung kehidupan. Itu ketika saya SD kan tidak ikut orang tua. SMP baru ikut orang tua selama 3 tahun. Oke. Pagi sekolah, sore harus jadi kuli sambil mencari rumput. Karena kita harus ada sapi dan ada kambing waktu itu. Jadi mulai kecil emang seperti itu begitu. Itu SMP. Begitu lulus SMP itulah saya mulai berpikir kalau saya lulus SMP nggak mungkin sekolah SMA. Karena di kecamatan saya nggak ada SMA. Oh, Harus ke baiklah. kabupaten. Zaman Kalau itu- kita ke kabupaten nggak mungkin karena nggak ada yang biayai. Itulah berawal dari situ, maka saya minta saya nggak mau kalau nggak sekolah. Orang tua nggak punya uang, akhirnya kita hijrahlah ke Malang. Jadi ceritanya SMA-nya di Malang. Baik, dimulailah ya cerita di Malang, Malang. tadi Nah. masalah berorganisasi dan lain sebagainya. Gimana tuh Pak? Ketika di Malang SMA kita tetap jadi kuli. Tetap. Kuli karena di Malang hanya kita bisa sekolah, pagi kerja, sorenya SMA swasta karena dapatnya swasta. Baik. Karena yang bisa bekerja hanya di SMA swasta. Jadi bekerja mulai pagi 5:30 sudah harus berangkat kerja. Oke. Tapi kita bangun mulai 3:30. Sebelum subuh sudah harus bangun. Wajib bangun sebelum subuh. Itu tuan rumahnya begitu ngajarinya. Tapi ternyata itu benar-benar menempa Pak Yadi menjadi seperti Iya, sekarang iya, yang iya. pekerja keras Dan gitu ya. itulah yang akhirnya saya menjadi orang yang betul-betul sampai hari ini tidak pernah bisa bangun sebelum subuh. Mau tidur jam 1, mau tidur jam 2, tetap saya bangunnya pagi karena sudah dibentuk sejak kecil seperti itu. Betul, sudah kebiasaan ya. Ya, ya. Oke, Bapak suka berorganisasi nggak? Karena kalau melihat iya. sekarang kayaknya di anggota dewan kan memang kental dengan organisasi ya Pak ya. Gimana tuh? Saya itu tidak tahu sejak SD. Saya kelas 1 itu ketua kelas sampai kelas 6. Oke. SMP itu ketua kelas sampai lulus SMP. Di samping ketua OSIS di SMP. Oh. SMA kelas 1 sampai kelas 3 ketua kelas. Sudah- Sampai ketua OSIS juga di SMA. Sudah leader Ya, mulai dari artinya kecil. mulai SD, SMP itu sudah ada. Kalau dibilang tanda-tanda saya juga tidak tahu, hanya Allah yang tahu tanda-tanda. Tapi yang pasti saya jadi ketua kelas itu sudah mulai SD, SMP, SMA. Sampai di kampus ketua apa nama kalau di mahasiswa itu? Ketua BEM itu ya? Bukan Apa tuh? ketua, ya ketua kelas. Ketua kelas itu ada. Di samping ketika di kuliah saya jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan. Masuk di BEM juga saat di kampus. Oh baik, dan itu terbawa sampai dengan sekarang di organisasi. Kelihatannya begitu. Baiklah, oke. Bapak, seperti yang kita informasikan di awal, kita kan mengadakan podcast edisi perdana ini Ya. dalam rangka HUT IGS ke-11 ya. IGS seperti yang saya sampaikan tadi, dulu masih yang katanya tanah,
siswa cuma 22, sekarang kurang lebih 600 ya. Pembangunan sudah dilakukan luar biasa sekali. Nah, sebelum menjadi seperti sekarang ini, Pak, sejarah dulu berdirinya Islamic Global School itu seperti apa? Mulai pemilihan nama, suka dukanya, dan lain sebagainya. Terus kondisinya dari zaman dulu sampai dengan sekarang itu seperti apa, Pak? Oke, jadi Islamic Global School adalah sebuah perjuangan saya setelah saya lama berkecimpung di pendidikan anak usia dini. PAUD juga ya? Jadi saya itu punya pengalaman, saya pernah jadi guru BK di SMP Ma'arif 02. Oh iya, iya. Saya juga pernah jadi wakasek kurikulum di SMA Erlangga, dan saya pernah jadi kepala sekolah SMA Erlangga Malang selama hampir 10 tahun. Oh, emang sudah Gitu. basicnya luar biasa Jadi, di pendidikan. itulah pendidikan yang kami jalani selama ini. Lahirlah SD ini karena berawal bahwa saya S1-nya jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Maka saya tetap ingin lari di dunia di mana saya berstudi. Akhirnya saya mencoba setelah jadi kepala SMA sekian tahun, saya berubah turun mendirikan sebuah lembaga anak usia dini yang namanya PAUD Terpadu Pelita Hati. Pelita Hati, oke. Kita nggak mungkin dong hanya punya lulusan TK, nggak punya SD. Itu berawal dari situ. Akhirnya bertemulah sahabat lama yang kebetulan dulu ketika Erlangga itu sedikit kolab, SMK Nusantara dikontrak oleh SMA Erlangga dan SMP Erlangga untuk melanjutkan pendidikannya itu. Ketemulah yang saat ini masih hadir di tengah kita, yaitu Bu Yayu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ayo Bu Yayu kita dirikan di tempat ini untuk Islamic Global School. Bu Yayu setuju, oke, kita jalan. Oke, kenapa memilih nama Islamic Global School? Ya, kenapa memilih nama itu sebenarnya begini. Kita ini juga tidak pernah nangani pendidikan SD. Tapi saya ingin mencoba bahwa pemerintah waktu itu pas awal-awal pemerintahan zaman Wali Kota Banten itu membuat sekolah SD SMP gratis. Nah, saya mencoba menawarkan dengan masyarakat SD Islamic Global School tapi berbayar. Terus Nah, nama Islamic Global School ini saya hanya ingin mencoba memberikan pilihan kepada masyarakat bahwa sekolah apa yang pas untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Sukun. Maka memilih nama Islamic Global School itu harapan kami waktu itu pendidikan berbasis agama, tapi kita bukan di bawah naungan Depak. Maka nama Islamic Global School itu dalam rangka untuk membungkus program kita. Kegiatan agamanya cukup, kegiatan bahasa Inggrisnya cukup, kegiatan akademis juga cukup. Ya, Islamic itu berarti kegiatan keagamanya harus menjadi salah satu ciri yang ada di Islamic Global School. Global School-nya dulu bayangan kita sederhananya bahwa anak-anak juga tidak bisa berprestasi hanya di akademis keagamanya, bahasa Inggris juga harus lebih dikuatkan. Karena di SD tidak ada kurikulum berbahasa Inggris. betul. Makanya kita mencoba menawarkan bahwa di bahasa Inggris kita kuatkan. Harapannya anak-anak punya bekal yang cukup nanti ketika mau masuk pendidikan di SMP. Jadi muncullah kata Sehingga global. 3 agamanya bagus, bahasa Inggris bagus, pendidikan umum juga bagus. Harapan kita seperti itu. Oke, Bapak, ketika merintis sesuatu itu kan bukan perkara mudah ya, karena bisa dibilang berdarah-darah. Dulu pernah nggak sih terpikir oleh Pak Yadi, sudahlah saya give up, menyerah karena muridnya nggak banyak-banyak ya? Pernah nggak berpikiran seperti itu? Iya, tapi saya dulu berpikir positif bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan yakin dan istiqomah, kita serius, pasti akan berkembang bagus. Dan alhamdulillah, terbukti, betul. Kita buka SD pertama kali dulu itu yang daftar 22 anak. Bayangkan ngelola SD, lahan segini luas, 22 anak, nggak punya meja kursi. Dulu duduknya pertama kita pakai di bawah, pakai karpet. Lesehan. Baiklah. Karena konsep kita dulu lesehan, cuman kita berharap ke depan kita menjadi SD yang dipilih oleh masyarakat Malang, khususnya Kecamatan Sukun. Betul, dan alhamdulillah itu terbukti ya, insya Allah akan seterusnya seperti itu ya Pak Dua Yadi. kelas akhirnya berkembang. Target kami dulu 5 tahun. SD berdiri 5 tahun, insya Allah sudah terpenuhi apa target kita. Kebetulan terpenuhi. Sekarang 24 Alhamdulillah. kelas. Oke, luar biasa sampai dengan tahun ke-11 masih berdiri kokoh Ya, ya. insya Allah. Congratulations untuk SD Islamic Global School. Kalau untuk visi misinya sendiri Pak, IGS apa tuh? Iya, kalau visi misinya jelas kita SD ini mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang ada berbasic agama untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa. Itu. Sederhana sih sebenarnya. Betul. Cuman apalah artinya visi misi yang tinggi, yang banyak, tapi kita tidak mampu mewujudkan.
Betul Yang pasti sekali. itu aja sih. Oke. Tentunya untuk mewujudkan itu semua diimbangi, diikuti, didukung oleh semua stakeholder yang ada, mulai dari Pak penjaga sekolah, kebersihan dan semua termasuk Bapak Ibu guru menjadi ujung tombaknya, luar biasanya berkembangnya Islamic Global School. Berarti memang semua berperan penting ya Oh, iya, Pak ya, harus. nggak hanya guru lah atau kepala Iya. sekolah lah semuanya ya. Semua punya tugas masing-masing. Betul. Pak, kalau kita berbicara masalah pendidikan, khususnya pendidikan dasar, itu kan pastinya identik dengan pendidikan karakter yang mulai harus diajarkan sejak dini, bahkan sejak PAUD ya. Iya. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri, apakah pendidikan karakter ini sudah dilaksanakan maksimal atau seperti apa? Dan mengapa ini menjadi begitu penting? Ya, sebenarnya kalau kita bicara pendidikan, utamanya pendidikan karakter, siapakah orang yang paling berperan di situ? Kita harusnya kembali kepada teorinya Ki Hajar tentang tripusat pendidikan. Sesungguhnya pendidikan yang pertama dan utama itu ada di keluarga, ada di rumah. Gitu. Ya. Kalau kita ingin belajar tentang karakter, belajar dari sana lebih luar biasa. Dan kalau memulai pendidikan karakter bukan dari SD sebenarnya. Pendidikan karakter dimulai sejak usia dini. Siapa? Sejak anak-anak PAUD itu. Di anak-anak PAUD lah memulai untuk pembekalan pendidikan karakter. Oleh karena itu, saya pribadi sangat sepakat dan mendukung program-program pemerintah bagaimana agar pendidikan karakter menjadi dapat porsi yang luar biasa. Sekalipun sampai hari ini jargonnya bahwa kita berharap anak-anak SD bisa tumbuh dan berkembang karakternya dengan berbagai macam pilar karakter yang ada. Betul. Tapi barangkali di antara Menteri Pendidikan yang pernah melonsing pendidikan karakter zaman Pak Menterinya Pak Nuh, itu dulu awal kali boomingnya tentang pendidikan karakter yang oleh beliaunya dicanangkan ada 45 pilar karakter waktu itu. Oh, banyak ya? Banyak, Pak. 45 di breakdown lagi menjadi 18 pilar karakter. Zaman Pak Anies juga ada perubahan. Terakhir, zaman Pak Menterinya Prof Muhadjir hanya ingin mengambil 5 pilar karakter. Salah satu 5 pilar itu adalah karakter religius. Artinya bahwa ini cocok dengan misi kita bahwa kita mendirikan sebuah sekolah yang harapannya agamanya juga kuat. Oleh karena itu, di antara 5 pilar itu harapan kita tidak berjalan satu persatu, semua harus jalan bareng. Dan program Pak Muhadjir yang paling melekat sampai hari ini adalah tentang program PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter, yang itu harus diikuti oleh semua komponen, bukan hanya siswa, bukan hanya guru, semua pelaku-pelaku di dunia pendidikan termasuk tokoh masyarakat harus mengembangkan penguatan pendidikan karakter sehingga gerakan revolusi mental yang dicanangkan oleh Pak Presiden bisa terwujud. Oke, Pak Yadi tadi mengatakan bahwa salah satu karakter pendidikan karakter itu adalah religius ya, dan kita mengenal ada karakter profesional religius. Nah, menurut Bapak, apakah ini atau gimana caranya menerapkan karakter ini kepada anak-anak khususnya di usia dini yang mungkin mereka masih suka yang bermain-main kemudian harus bukan dipaksa ya, tapi dikenalkan dengan sesuatu yang religius dan itu butuh proses sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara karakter itu sebenarnya bicara masalah pembiasaan. Kalau kita mau lihat wujud real karakter seperti apa, kalau kita lihat di anak usia dini di lembaga-lembaga PAUD, anak dibiasakan mengucapkan salam. Simpel-simpel aja, ya nggak usah harus apal surat gitu. Ya. Yang kedua, dia dibiasakan berdoa sebelum makan, Oh iya. cuci tangan sebelum makan, masuk kamar mandi berdoa. Semuanya itu adalah bagian dari wujud nyata adanya karakter religius. Artinya pembiasaan. Kalau di SD Islamic Global School, ketika anak datang itu mengucapkan salam, kemudian dia diajarkan oleh gurunya mengikuti sholat duha, sholat jamaah bersama, kita di kajian butuh bersama. Itu bagian dari wujud nyata terbentuknya karakter religius. Artinya pembiasaan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Dan itu harus dibentuk, harus dilakukan dan dikerjakan setiap saat. Oke, dimulai dari hal yang kecil tadi ya, salam seperti itu ya. Oke, luar biasa. Menghafalkan surat pendek, menghafalkan hadis-hadis itu kan pilar-pilar akan muncul. Oke. Tentunya pada akhirnya bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus tahu asal usul kita, itu kan diajarkan semua di
Benar. Oke. Bapak, kalau kita melihat sekarang ini pendidikan di Indonesia berubah drastis dari yang dulu face to face, tapi karena pandemi COVID akhirnya dipaksa untuk online seperti itu, dan banyak sekali orang tua mengeluh stres katanya ngajar anaknya, pusing banget ya. Nah, perubahan yang drastis ini tentu mengharuskan kita beradaptasi dengan cepat juga. Nah, gimana nih Pak kalau Bapak melihat kondisi seperti ini ketika anak-anak harus dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat dari luring ke daring, kira-kira berdampak positif atau negatif kah? Iya, baik. Sebelum saya masuk kepada poin itu, Miss Iva, di salah satu pilar karakter yang ingin dikembangkan oleh kementerian dulu adalah kemandirian, karakter kemandirian. Oh, baiklah. Ya, jika karakter kemandirian itu sudah lahir dan terbentuk, menghadapi situasi begini itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Itu kembali bahwa andaikan saja karakter-karakter kemandirian yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga itu sudah dilakukan dengan baik, hadirnya program pembelajaran daring itu bukan hal yang aneh. Tetapi menjadi aneh karena memang kita belum terbiasa. Iya, betul. Tanggung jawab, kemandirian itu belum menjadi satu. Maka itulah sebenarnya bahwa, mohon izin, kebetulan saya juga kemarin studi saya di S3 itu sedang mengkaji tentang bagaimana membentuk kemandirian seorang anak di SD kelas 1 sampai kelas 4. Dan hasilnya? Dan ternyata dari hasil riset saya itu bahwa kemandirian itu betul-betul harus terjaga. Sehingga ketika ada pembelajaran daring, kalau kita bicara mandiri, kalau karakter ditanamkan oleh orang tua sejak awal di rumah sudah terbiasa tanggung jawab, daring ini kan dibutuhkan satu tanggung jawab dan kemandirian seorang anak termasuk orang tua. Ya, kalau orang tua awalnya dengan pembelajaran tatap muka itu orang tua akan lebih ringan, tapi sekarang mau tidak mau di masa pandemi ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini bukan kemauan siapa-siapa. Artinya bahwa suka atau tidak suka, daring pilihannya karena dalam rangka menjaga prokes. Sekalipun ini adalah mungkin menyakitkan. Betul. Bahkan mungkin kalau lihat di YouTube banyak sekali plesetan-plesetan tentang kapan sekolah harus masuk dan sebagainya. Tapi karena situasi pandemi, kebijakan dari kementerian, kebijakan dari pemerintah harus pembelajarannya daring. Semoga ini juga tidak akan selamanya. Betul. Artinya, lah ini kembali ke karakter tadi, Miss Iva. Maka di sekolah-sekolah yang karakternya sudah tertata dengan bagus, yang di rumah-rumah sudah ditanamkan pembiasaan yang baik dan benar, ya karakter tanggung jawab dan disiplin tadi, maka ini menjadi hal yang menjadi real wujud itu. Tapi bagi yang tidak tertanam itu, maka menjadi pusing orang. Betul. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir bagi yang ibu-ibu pusing ya ngajari anak selama pandemi. Ada trik khusus dari Pak Yadi biar mereka tidak pusing lagi, apalagi yang memang harus bekerja di luar juga kan. Kemudian harapan untuk IGS di usianya yang ke-11 dan ke depan seperti apa? Monggo Pak. Oke, jadi memang khusus ini wabil khusus kepada orang tua wali Islamic Global School wali murid, termasuk wali murid yang ada di Kota Malang. Ini bukan pilihan kita. Daring bukan pilihan kita, tetapi ke depan daring ini akan menjadi salah satu opsi pendidikan yang cepat dan tepat. Cuman barangkali karena kita belum menyiapkan saja. Oleh karena itu tetap kita harus semangat bahwa belajar tidak boleh berhenti sampai di sini. Mau dengan model apapun tetap belajar itu tetap ada. Karena sekolah tatap muka bukan satu-satunya untuk menuntut ilmu. Belajar itu sekarang bisa di mana-mana. Perkembangan era teknologi yang luar biasa. Ke depan bahwa tatap muka itu tidak menjadi dipentingkan. Yang dipentingkan kita mampu mewujudkan bagaimana agar kita mampu menjawab perkembangan teknologi yang luar biasa. Sebenarnya ada diuntungkan juga sebenarnya. Cuman problemnya yang menjadi persoalan yang mendasar ketika anak-anak kita sendiri orang tua belum mampu memberikan contoh-contoh tanggung jawab yang bagus menjadi problem, tapi mudah-mudahan ke depan tidaklah. Dan harapan kita tentunya wali murid Islamic Global School, kita berdoa semoga pandemi segera berakhir. Amin. Sehingga tetap pembelajaran tatap muka akan segera kita jalankan sebagaimana harapan seluruh masyarakat Indonesia, tentunya termasuk
wali murid yang ada di Islamic Global School. Baik Pak Yadi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Pak Yadi ini kan orang yang super sibuk ya. Iya. Jadi penjamin mutu SD Islamic Global School iya, di Pelita Hati iya, di PAUD iya, di mana-mana iya, dan sekarang juga bergabung dengan anggota dewan khususnya di Komisi D kan. Nah Iya. kalau Komisi D ini kan memang ada kaitannya dengan pendidikan tuh Pak. Oh iya, iya. Kira-kira yang sudah dilakukan teman-teman Komisi D dan juga yang akan dilakukan untuk kebaikan pendidikan di Kota Malang pada khususnya apa nih Pak? Oke, terima kasih.